Dalam sebuah auditorium, kita akan menemukan penataan kursi yang unik dengan jumlah kursi yang berbeda setiap barisnya. Makin ke belakang, jumlah kursi setiap barisnya makin banyak, dimulai dari barisan pertama yang letaknya dekat dengan panggung hingga ke baris terakhir yang letaknya dekat dengan pintu masuk auditorium. Jika pada barisan pertama terdapat 10 kursi, barisan kedua terdapat 12 kursi, dan barisan ketiga terdapat 14 kursi, berapa banyak kursi di barisan terakhir, yaitu barisan ke-15, bagaimana menentukan jumlah keseluruhan kursi dari barisan pertama hingga barisan ke-15 tersebut? Untuk menentukannya, kita dapat memanfaatkan konsep barisan aritmetika dan deret aritmetika. Apakah yang dimaksud dengan konsep barisan aritmetika, dan apa perbedaannya dengan deret aritmetika? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pola barisan. Dengan memanfaatkan prinsip dalam pola barisan, kita dapat menyelesaikan permasalahan mengenai banyaknya kursi di barisan terakhir atau barisan ke-15 dalam auditorium tersebut. Jika suatu barisan dilambangkan dengan U, barisan pertama hingga ketiga dalam auditorium tersebut dapat dinyatakan sebagai U1, U2, dan U3. U1 terdiri dari 10 kursi, U2 terdiri dari 12 kursi, dan U3 terdiri dari 14 kursi. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa suku pertamanya atau U1 adalah 10, suku keduanya atau U2 adalah 12, dan suku ketiganya atau U3 adalah 14. Dengan demikian, kita dapat menuliskan suatu barisan bilangan sebagai berikut. Jika kita perhatikan, dari U2 ke U1 memiliki selisih 2 angka. Begitu pula dari U3 ke U2. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan nilai dari suku selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan angka 2 dari nilai pada suku sebelumnya. Adapun ilustrasinya adalah sebagai berikut. Penambahan yang terjadi untuk setiap suku yang berurutan disebut beda. Adapun barisan bilangan dengan beda yang nilainya konstan disebut barisan aritmetika. Nilai beda dinotasikan sebagai B yang memiliki pola tertentu dan sifatnya konstan. Nilai beda dapat dinyatakan secara matematis dengan persamaan berikut. B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 sama dengan seterusnya sampai UN dikurangi UN dikurangi 1. UN adalah suku ke N dengan N merupakan bilangan asli. Pada barisan aritmetika, suku pertama atau U1 sering dinotasikan sebagai A. Tiap suku yang berurutan memiliki beda atau B yang konstan, sehingga untuk menentukan suku kedua atau U2, suku ketiga atau U3, hingga suku ke N atau UN, dalam suatu barisan aritmetika dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 ditambah B sama dengan A ditambah B. U3 sama dengan U2 ditambah B sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2 dikali B. UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah B sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Dengan demikian, bentuk umum dari barisan aritmetika dapat dituliskan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Dengan memanfaatkan konsep barisan aritmetika, kita dapat menentukan banyaknya kursi di baris ke-15 dalam suatu auditorium melalui penentuan suku ke-15 atau U15. Suku pertama atau U1 adalah 10, maka nilai A sama dengan 10. Sedangkan nilai beda atau B sama dengan 2. Dengan demikian, rumus umum untuk suku ke-15 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. U15 sama dengan A ditambah dalam kurung 15 dikurangi 1 dikali B. Sama dengan 10 ditambah 14 dikali 2. Sama dengan 10 ditambah 28. Sama dengan 38. Dengan demikian, banyaknya kursi di barisan ke-15 dalam auditorium tersebut adalah 38 buah. Untuk lebih memahami konsep barisan aritmetika, perhatikan beberapa contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal pertama. Tentukan nilai suku ke-15 dari barisan aritmetika 4, 7, 10, 13, 16. Penyelesaian. Dari contoh soal tersebut diketahui bahwa suku pertama adalah 4, sehingga nilai A sama dengan 4. Sementara itu, nilai beda atau B dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. B sama dengan
UN dikurangi UN dikurangi 1 sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai B sama dengan 3. Oleh karena itu, nilai dari suku ke-15 dapat ditentukan dengan cara menyubstitusikan nilai A sama dengan 4 dan B sama dengan 3 ke rumusan barisan aritmetika UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B dengan N sama dengan 15 sebagai berikut. U15 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 15 dikurangi 1 dikali 3, sama dengan 4 ditambah 14 dikali 3, sama dengan 4 ditambah 42, sama dengan 46. Dengan demikian, nilai dari suku ke-15 dari barisan aritmetika tersebut adalah 46. Contoh soal kedua. Tentukan nilai suku ke-22 dari barisan aritmetika 8, 4, 0, negatif 4, negatif 8. Penyelesaian, dari contoh soal tersebut diketahui bahwa suku pertama adalah 8, sehingga nilai A sama dengan 8. Sementara itu, nilai beda atau B dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1 sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai B sama dengan negatif 4. Oleh karena itu, nilai dari suku ke-22 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Diketahui rumus untuk barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. U22 sama dengan 8 ditambah dalam kurung 22 dikurangi 1 dikali negatif 4. Sama dengan 8 ditambah 21 dikali negatif 4. Sama dengan 8 dikurangi 84. Sama dengan negatif 76. Dengan demikian, nilai dari suku ke-22 dari barisan aritmetika tersebut adalah negatif 76. Setelah memahami konsep barisan aritmetika, kita juga akan mempelajari deret aritmetika. Apakah kalian mengetahui perbedaan antara barisan aritmetika dan deret aritmetika? Perhatikan bentuk berikut. Bentuk pertama disebut barisan aritmetika dan bentuk kedua disebut deret aritmetika. Oleh karena itu, deret aritmetika juga disebut penjumlahan barisan aritmetika. Deret aritmetika juga dapat disebut deret hitung. Deret aritmetika disimbolkan dengan Sn dan secara matematis, rumus umumnya dapat dituliskan sebagai berikut. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai ditambah UN. Sn adalah jumlah n suku pertama barisan aritmetika. Oleh karena itu, kita dapat mendeskripsikan S1 hingga S4 sebagai berikut. Secara umum, jumlah n suku pertama deret aritmetika juga dapat dinyatakan sebagai berikut. Sn sama dengan n per 2 dikali dalam kurung U1 ditambah UN. Karena dalam barisan aritmetika, U1 sama dengan A dan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B, rumus tersebut dapat dijabarkan menjadi seperti berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Dengan menggunakan rumus deret aritmetika tersebut, kita juga dapat menentukan jumlah seluruh kursi auditorium pada soal di bagian stimulan. Kursi tersebut disusun menjadi 15 baris dengan baris pertama terdiri dari 10 kursi. Karena barisan pertama terdiri dari 10 kursi, nilai A sama dengan 10, sedangkan nilai B atau B sama dengan 2, dan nilai N sama dengan 15. Dengan demikian, jumlah seluruh kursi di barisan pertama hingga barisan ke-15 dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Diketahui, rumus untuk deret aritmetika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Untuk S15, substitusikan N sama dengan 15, A sama dengan 10, dan B sama dengan 2 ke rumusan, sehingga diperoleh S15 sama dengan 15 per 2 dikali dalam kurung 2 dikali 10
ditambah dalam kurung 15 dikurangi 1 dikali 2, sama dengan 7,5 dikali dalam kurung 20 ditambah 14 dikali 2, sama dengan 7,5 dikali dalam kurung 20 ditambah 28, sama dengan 7,5 dikali 48, sama dengan 360. Selain dengan cara tersebut, kita juga dapat menentukan jumlah kursi di barisan pertama hingga barisan ke-15 dalam auditorium tersebut dengan rumus Sn sama dengan N/2 dikali dalam kurung U1 ditambah UN. Nilai dari suku pertama atau U1 adalah 10, dan nilai dari suku ke-15 atau U15 yang telah dihitung di awal adalah 38. Dengan demikian, jumlah kursi di barisan pertama hingga barisan ke-15 dalam auditorium tersebut adalah sebagai berikut. Sn sama dengan N/2 dikali dalam kurung U1 ditambah UN. S15 sama dengan 15/2 dikali dalam kurung 10 ditambah 38, sama dengan 7,5 dikali 48, sama dengan 360. Untuk lebih memahami konsep deret aritmetika, perhatikan beberapa contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal ketiga. Tentukan jumlah deret aritmetika untuk suku ke-20 pertama dari deret aritmetika berikut. Jawab, berdasarkan deret aritmetika tersebut, nilai suku pertamanya atau U1 adalah 5, sehingga A sama dengan 5. Sementara itu, nilai beda atau B dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1 sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai B sama dengan 5. Oleh karena itu, jumlah deret aritmetika sampai suku ke-20 pertama dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Sn sama dengan N/2 dikali dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. S20 sama dengan 20 dibagi 2 dikali dalam kurung 2 dikali 5 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 1 dikali 5. Sama dengan 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 19 dikali 5, sama dengan 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 95, sama dengan 10 dikali 105, sama dengan 1050. Dengan demikian, nilai deret aritmetika tersebut hingga suku ke-20 adalah 1050. Contoh soal keempat. Tentukan jumlah barisan aritmetika dalam bilangan kelipatan 3 yang dimulai dari 10 hingga 100. Jawab, dari 10 hingga 100, bilangan kelipatan 3 akan dimulai dari 12, 15, 18, 21, dan seterusnya sampai 99. Bilangan pertama dari barisan aritmetika tersebut adalah 12. Angka 12 dipilih karena apabila 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4, sehingga merupakan bilangan kelipatan 3. Adapun bilangan kelipatan 3 setelah 12 adalah 15, kemudian 18, lalu 21, hingga bilangan terakhirnya adalah 99. Jika kita perhatikan barisan aritmetika tersebut, diketahui bahwa suku pertama atau U1 adalah 12, sehingga A sama dengan 12. Sementara itu, nilai beda atau B dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1 sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai B sama dengan 3. Adapun deret aritmetikanya dapat dinyatakan sebagai berikut. Dari deret aritmetika tersebut, suku ke N atau UN sama dengan 99. Untuk menentukan nilai deret aritmetika dari suku pertama hingga suku ke N, kita harus menentukan nilai dari N tersebut. Adapun nilai N atau banyaknya barisan angka dapat kita tentukan dengan memanfaatkan rumus barisan aritmetika sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Substitusikan nilai UN, A, dan B ke rumusan sehingga diperoleh 99 sama dengan 12 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali 3. Ekuivalen dengan 99 dikurangi 12 sama dengan dalam kurung N dikurangi 1 dikali 3. Ekuivalen dengan 87 sama dengan 3N dikurangi 3. Ekuivalen dengan 87 ditambah 3 sama dengan 3N. Dengan demikian, kita peroleh 90 sama dengan 3N.
Dengan membagi kedua ruas dengan 3, diperoleh 30 sama dengan N. Ekuivalen dengan N sama dengan 30. Karena nilai N adalah 30, artinya deret aritmetika yang akan kita hitung berasal dari suku pertama atau U1 hingga suku terakhirnya, yaitu suku ke-30 atau U30. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. S30 sama dengan 30 dibagi 2 dikali dalam kurung U1 ditambah U30. Substitusikan U1 sama dengan 12 dan U30 sama dengan 99, sehingga diperoleh 15 dikali dalam kurung 12 ditambah 99, sama dengan 15 dikali 111, sama dengan 1665. Dengan demikian, jumlah barisan aritmetika dari bilangan kelipatan 3 yang dimulai dari 10 hingga 100 adalah 1665. Poin-poin penting dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, barisan aritmetika adalah barisan bilangan dengan beda yang konstan. Kedua, besarnya beda atau B dalam suatu barisan aritmetika dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Ketiga, barisan aritmetika dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Keempat, deret aritmetika adalah penjumlahan dari barisan aritmetika yang dimulai dari suku pertama hingga suku ke-n. Kelima, deret aritmetika dinyatakan secara matematis sebagai berikut.